Satu tanggal, 2 tahun, 2 ledakan, kutukan, 1 Agustus di Jakarta. Bayangkan sebuah tanggal di kalender yang seharusnya biasa saja. Namun, bagi Jakarta, 1 Agustus bukanlah hari yang netral dalam rentang waktu yang sangat singkat. Tepatnya pada tanggal 1 Agustus tahun 2000 dan 1 Agustus tahun 2001. Ibu kota ini diguncang oleh 2 ledakan bom dalam 1 tahun berturut-turut pada tanggal yang sama. Apakah ini sekedar kebetulan statistik yang mengerikan atau sebuah pesan teror yang terancang untuk menanamkan ketakutan psikologis yang mendalam? Fakta-fakta dari kedua peristiwa ini tidak hanya mencatat korban jiwa dan kerusakan fisik, tetapi juga menantang kewarasan kita tentang bagaimana terorisme bekerja di ruang publik. Mari kita telusuri jejak Mesyu yang membakar 2 pagi di bulan Agustus. Pagi hari tanggal 1 Agustus tahun 2000, kawasan Elit Menteng, Jakarta Pusat masih relatif tenang ketika tiba-tiba ledakan dahsyat mengguncang kediaman Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Leonidas. Bom meledak tepat saat sang duta besar sedang bersiap-siap berangkat kerja. Kendaraan diplomatik yang ditumpanginya hancur lebur. Akibat ledakan ini, Dubes Leonidas mengalami luka-luka serius, sementara 2 orang tewas seketika. Korban tewas tersebut adalah personel keamanan dan warga sipil yang berada di sekitar lokasi. Ledakan ini bukan serangan acak, ia menargetkan perwakilan asing secara presisi. Peristiwa ini menjadi alarm keras bahwa terorisme Indonesia telah berevolusi. Tidak lagi hanya menyasar simbol domestik, tapi berani menyerang target diplomatik internasional di jantung kekuasaan negara ini. Rasa aman di kawasan yang dianggap paling terjaga pun runtuh seketika. Publik bertanya-tanya, siapa yang berani menyentuh rumah seorang duta besar? Dan mengapa harus pada tanggal 1 Agustus? Tanggal 1 Agustus 2001, teror yang kembali pada hari yang sama, tepat 1 tahun kemudian. 1 Agustus tahun 2001, luka dari ledakan tahun sebelumnya belum sepenuhnya kering. Ketika Jakarta kembali dicekam ketakutan pada tanggal yang sama persis, bom kembali meledak di Jakarta. Kali ini, ledakan terjadi di Plaza Atrium, Senen, Jakarta Pusat. Berbeda dengan target diplomatik tahun sebelumnya, serangan ini menyasar ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat biasa. Ledakan ini menimbulkan kepanikan massal dan melukai sejumlah orang. Pola ini menunjukkan pergeseran taktik yang memancing amarah dari target elit politik menjadi target kerumunan rakyat jelata. Fakta bahwa 2 bom meledak di Jakarta pada 1 Agustus selama 2 tahun berturut-turut menciptakan trauma kolektif. Tanggal tersebut berubah menjadi simbol kerentanan. Masyarakat dipaksa mempertanyakan apakah aparat keamanan gagal mendeteksi bom untuk pola ini, atau pelaku memang sengaja memilih tanggal yang sama untuk mengejek kemampuan penegakan hukum. Kedua peristiwa 1 Agustus ini adalah potongan penting dari mosaik terorisme di Indonesia yang jauh lebih luas. Data menunjukkan bahwa terorisme di tanah air tidak pernah statis, dari pengaboman kedubes Filipina hingga Plaza Atrium. Ketika melihat spektrum ancaman yang terus beradaptasi, sejarah mencatat berbagai kelompok dan individu yang terlibat dalam aksi teror di Indonesia. Mulai dari jaringan Jamaah Islamiyah (JI) yang terhubung dengan Al-Qaeda hingga aktor-aktor lone wolf di era belakangan ini. Motifnya pun beragam, ada yang didorong oleh ideologi transnasional, ada yang merupakan balasan atas kebijakan pemerintahan, dan ada pula yang murni ingin menciptakan kekacauan sosial. Yang membuat dada sesak adalah kenyataan bahwa korban terorisme selalu berasal dari kalangan sipil tak berdosa, tak mengerti apa-apa. Mereka yang tewas di depan kedubes Filipina, mereka yang terluka di Plaza Atrium, hanyalah orang-orang yang kebetulan berada di tempat yang salah pada waktu yang salah pula. Terorisme tidak membedakan antara jabatan, diplomatik, atau rakyat kecil. Ia hanya mengenal satu tujuan, menyebarkan ketakutan tanpa batas. Hingga hari ini banyak pertanyaan dari kedua peristiwa 1 Agustus itu yang masih menggantung dan menantang nalar kita bersama.
Meskipun beberapa pelaku telah ditangkap dan diproses hukum, apakah akar masalahnya benar-benar tercabut? Kita dihadapkan pada realitas yang membara. Terorisme adalah hidra. Memenggal satu kepala tidak menjamin kepala lain tidak tumbuh. Penanganan terorisme tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan keamanan semata. Ketika kemiskinan, ketidakadilan, dan radikalisme masih subur, maka lahan bagi perekrut terorisme baru akan selalu tersedia. Peristiwa tanggal 1 Agustus tahun 2000 dan 2001 bukan sekedar catatan sejarah kelam. Keduanya adalah peringatan keras yang menampar wajah kita semua. Kepada pemerintah, apakah strategi pencegahan sudah cukup adaptif menghadapi mutasi ancaman ini? Kepada masyarakat, apakah kita sudah cukup kritis terhadap narasi-narasi yang memecah belah dan membenarkan kekerasan? 2 ledakan, 2 tahun berturut-turut, 1 tanggal yang terkutuk. Kisah 1 Agustus ini mengajarkan kita bahwa keamanan bukanlah jaminan abadi, melainkan upaya yang harus terus diperjuangkan setiap detiknya. Kita berhak merasa marah atas nyawa-nyawa yang direnggut. Kita berhak merasa tertantang oleh keberanian para pelaku yang menganggap nyawa manusia sebagai angka statistik. Namun kemarahan dan keterkejutan itu tidak boleh berakhir pada ketakutan. Karena itu tujuan utama terorisme, yaitu membuat kita lumpuh oleh rasa takut. Jangan biarkan tanggal 1 Agustus hanya dikenang sebagai hari ketika bom meledak. Jadikan ia sebagai hari ketika kita bersumpah untuk tidak pernah menyerah pada teror, untuk terus menuntut keadilan yang substantif, dan untuk membangun ketahanan sosial yang jauh lebih kuat daripada daya ledak bom manapun. Karena pada akhirnya, kemenangan sejati atas terorisme bukan terletak pada seberapa banyak terorisme yang ditangkap, melainkan pada seberapa tangguh kita menolak untuk hidup dalam ketakutan. Sampai jumpa. Alkisah di sini.